Baik, perkenalkan nama saya Agung Ababil dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk 0530879922. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik 2 jaringan komputer, yang dimana saya akan menjelaskan perintah-perintah command prompt sebagai berikut. Di sini kita akan membuka command prompt dan mengaktifkan run as administrator. Yang pertama, saya akan menjelaskan perintah dasar command prompt. Perintah-perintah ini digunakan untuk navigasi dasar dan memahami tampilan dalam layar command prompt. Yang pertama ada cd. cd merupakan perintah yang digunakan untuk pindah-pindah direktori atau folder. Misalnya dari sistem 32 kita pindahkan ke folder user. Maka sistem akan pindah ke folder user seperti ini. Yang kedua ada cls. CLS merupakan singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer atau command prompt. Maka tampilannya akan hilang seperti ini. Yang ketiga adalah CLS / tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan dasar untuk perintah CLS yang memberitahu bahwa perintah ini berfungsi untuk membersihkan layar. Tampilannya seperti ini. Yang keempat adalah dir / tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori yang memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke keluarga perintah ipconfig. Perintah ipconfig sangat sering digunakan untuk melihat dan mengatur alamat identitas atau IP address komputer dalam jaringan. Yang pertama adalah ipconfig. Ipconfig merupakan perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi dasar jaringan seperti IP address, netmask, gateway, dan hostname pada komputer. Yang kedua adalah ipconfig/all. Ini memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah defaultnya, namun menampilkan detail tambahan seperti pengaturan DNS, WINS, maupun MAC address atau alamat fisik perangkat yang digunakan. Tampilannya seperti ini. Yang ketiga adalah ipconfig/tanda tanya. Ini merupakan perintah semacam kamus yang akan menampilkan semua bantuan, panduan, dan contoh-contoh penggunaan jenis perintah ipconfig. Tampilannya akan seperti ini. Yang keempat adalah ipconfig/release. Ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address, dan jika dijalankan, konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong karena koneksi dinonaktifkan, lalu diaktifkan kembali tanpa mendapat IP baru. Yang kelima adalah ipconfig/renew. Ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Namun ini hanya berfungsi jika komputer diatur untuk mendapat IP otomatis. Tampilannya seperti ini. Yang keenam adalah ipconfig/display DNS. Ini digunakan untuk menampilkan catatan buku alamat internet atau domain name system yang tersimpan di komputer, termasuk localhost koneksi. Tampilannya seperti ini. Yang ketujuh adalah ipconfig/flush DNS. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache atau riwayat pencarian alamat web di komputer. Yang kedelapan adalah ipconfig/register DNS. Ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Selanjutnya kita masuk ke perintah pengujian dan analisis koneksi. Kelompok perintah ini digunakan untuk mengecek apakah komputer berhasil terhubung ke internet atau ke komputer lain. Yang pertama adalah perintah ping. Ping singkatan dari Packet Internet Buffer, yaitu perangkat untuk mengecek koneksi komputer yang saling terhubung dengan cara mengirimkan paket pesan pengujian atau ICMP. Tampilannya seperti ini. Yang kedua adalah netstat. Netstat digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Perintah ini menampilkan layanan jaringan sedang aktif beserta informasi alamat IP dan juga portnya. Tampilannya seperti ini. Yang ketiga adalah tracer. Tracer digunakan untuk memberikan informasi detail mengenai rute atau jalur dari titik ke titik yang dilewati oleh sebuah paket data untuk mencapai tujuannya. Tampilannya seperti berikut. Yang keempat adalah path-ping. Path-ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara perintah ping dan tracer. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency atau keterlambatan pengiriman dan network loss atau paket data yang hilang. Tampilannya seperti berikut. Yang kelima adalah NS lookup.
NSLookup merupakan tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, serta dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Tampilannya seperti berikut. Selanjutnya kita beralih ke konfigurasi lanjutan dan manajemen table. Perintah ini umumnya digunakan jika ingin melakukan pengaturan tingkat lanjut pada sistem jaringan. Yang pertama adalah nets. Nets digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Di sini kita bisa mengkonfigurasi pengaturan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, firewall, dan banyak hal lainnya. Yang kedua adalah root. Root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table atau tabel penunjuk arah lalu lintas data dalam sebuah host. Ini sangat berguna untuk menyusun komunikasi jika host berada dalam jaringan yang memiliki 2 atau lebih router. Tampilannya sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah net. Ketika mengetikkan perintah net, di sini akan melihat opsi seperti accounts, config, session, start, dan stop. Opsi-opsi ini dapat membantu dalam menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi pada layanan komputer. Seperti ini tampilannya. Kita akan coba untuk user. Kita ketikkan net user, maka akan tampil seperti ini. Demikian penjelasan tugas praktik 2 dari jaringan komputer. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.